Gunung Rinjani, yang menjulang megah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Keindahan panorama alamnya yang luar biasa, mulai dari hamparan sabana, hutan lebat, hingga danau segara anak yang memukau, telah memikat banyak hati. Namun di balik pesona alamnya yang memesona, Gunung Rinjani menyimpan segudang misteri, legenda, dan mitos yang kental dengan nuansa mistis. Bagi masyarakat lokal, Gunung Rinjani bukan sekadar gunung, ia adalah tempat yang sakral, dihormati dan diakini sebagai tempat bersemayamnya kekuatan gaib. Berbagai cerita turun-temurun mengisahkan tentang keberadaan makhluk halus, ritual adat, dan berbagai kepercayaan yang terkait dengan gunung ini. Mitos-mitos tersebut, meskipun terkesan mistis, justru menambah daya tarik tersendiri bagi para penjelajah dan pendaki. Keberadaan mitos dan legenda ini tidak menghalangi para petualang dan pendaki untuk menaklukkan puncaknya. Justru misteri yang menyelimuti Gunung Rinjani menjadi daya pikat tersendiri bagi mereka yang haus akan tantangan dan pengalaman unik. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, terpikat oleh keindahan alamnya yang menakjubkan dan ingin merasakan sensasi petualangan yang tak terlupakan. Perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani bukanlah hal yang mudah. Medan yang terjal, cuaca yang tak menentu, dan tantangan fisik yang berat menjadi bagian dari perjalanan. Namun semua itu terbayar lunas, dengan pemandangan spektakuler yang disuguhkan di setiap tahap pendakian. Dari puncaknya, pemandangan cakrawala yang luas, keindahan Pulau Lombok dan sekitarnya, serta panorama danau segara anak yang mempesona akan menjadi kenangan tak terlupakan. Gunung Rinjani, dengan megahnya yang menjulang tinggi, tak hanya menjadi ikon geografis Nusa Tenggara Barat, namun juga menyimpan kekayaan legenda dan kepercayaan lokal yang menarik untuk dikaji. Nama Rinjani sendiri, selain keindahan fonetisnya, berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat setempat akan keberadaan sosok gaib yang bersemayam di puncaknya. Kepercayaan tersebut menempatkan Gunung Rinjani sebagai tempat tinggal Dewi Anjani, Ratu Jin yang dipercaya menguasai gunung dan wilayah Lombok sekitarnya. Kepercayaan ini bukan sekadar mitos belaka, melainkan bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat Lombok. Keberadaan Dewi Anjani, meskipun tak kasat mata, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tata nilai dan praktik kehidupan masyarakat sekitar. Ritual-ritual adat dan upacara keagamaan seringkali dihubungkan dengan penghormatan dan permohonan kepada Dewi Anjani untuk keselamatan dan kesejahteraan. Tidak jauh dari megahnya Gunung Rinjani, tersembunyi sebuah kawah bernama Sugara Muncar. Kawah ini bukan sekadar formasi geologi biasa, melainkan menyimpan misteri yang telah berakar dalam kepercayaan masyarakat setempat. Sugara Muncar diakini sebagai istana gaib, kediaman sang ratu yang konon katanya dapat terlihat dengan mata telanjang pada waktu-waktu tertentu. Kepercayaan ini diperkuat oleh berbagai kisah mistis yang beredar di kalangan masyarakat sekitar. Cerita-cerita turun-temurun tersebut semakin diperkaya oleh pengalaman para petualang dan pendaki yang mengaku mengalami fenomena magis di sekitar kawah. Pengalaman-pengalaman tersebut, meskipun bersifat anekdot, telah turut memperkuat mitos Sugara Muncar sebagai tempat sakral yang menyimpan kekuatan gaib. Popularitas mitos Sugara Muncar telah menyebar luas, terutama di kalangan komunitas petualang. Kawah ini menjadi daya tarik tersendiri, menarik minat para penjelajah yang ingin menguak misteri dan merasakan aura mistis yang konon menyelimuti kawasan tersebut. Namun penting untuk diingat, bahwa eksplorasi kawasan ini harus dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap kepercayaan dan adat istiadat setempat. Pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab sangatlah diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati nilai-nilai budaya yang melekat pada kawasan tersebut. Gunung Rinjani dengan puncaknya yang menjulang tinggi, bukanlah sekadar gunung berapi. Ia merupakan perpaduan harmonis antara keindahan alam yang luar biasa dan misteri yang memikat. Salah satu daya tarik utamanya
adalah Segara Anak, sebuah danau kaldera yang terbentuk di kawah gunung berapi ini. Keindahannya yang memesona, menjadikannya objek petualangan yang diburu banyak pendaki dan wisatawan. Asal-usul nama Segara Anak sendiri, masih belum sepenuhnya terungkap, menambah lapisan misteri pada pesona danau ini. Namun, keindahan Segara Anak tak hanya terletak pada panorama alamnya yang menakjubkan. Danau ini juga menyimpan keunikan berupa sebuah gunung berapi kecil di tengahnya, yang dikenal sebagai Gunung Baru Jari atau Gunung Bau-Bau. Keberadaan gunung api ini di tengah danau, menambah kompleksitas dan keindahan geologi kawasan tersebut. Air danau yang jernih, memantulkan langit biru dan hijaunya pepohonan di sekitarnya, menciptakan pemandangan yang begitu menawan. Selain keindahan alamnya, Segara Anak juga dibalut oleh cerita-cerita mistis dan mitos yang turun-temurun diwariskan oleh masyarakat setempat. Salah satu mitos yang beredar adalah mengenai mitos umur yang terkait dengan danau ini. Mitos-mitos tersebut menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, menciptakan nuansa magis yang semakin mempertegas pesona Gunung Rinjani. Secara keseluruhan, Gunung Rinjani khususnya Segara Anak menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Keindahan alamnya yang luar biasa, dipadukan dengan misteri dan mitos yang menyelimutinya menjadikan Gunung Rinjani sebagai destinasi wisata alam yang patut dikunjungi dan dijelajahi. Danau Segara Anak yang terletak di kaldera Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, telah lama menjadi subjek berbagai mitos dan kepercayaan lokal. Salah satu yang paling terkenal adalah kepercayaan terkait umur seseorang yang melihat danau tersebut. Persepsi mengenai luas atau sempitnya Danau Segara Anak dikaitkan dengan panjang pendeknya usia seseorang. Bagi mereka yang melihat danau tersebut dalam keadaan luas, dipercaya akan memiliki umur panjang. Sebaliknya jika danau tampak sempit, hal ini diinterpretasikan sebagai pertanda usia yang mendekati akhir. Penting untuk dicatat bahwa kepercayaan ini hanya dianut oleh sebagian masyarakat. Sebagian besar penduduk tetap berpegang pada keyakinan bahwa umur seseorang ditentukan oleh Tuhan. Mitos tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal, sebuah refleksi dari hubungan manusia dengan alam, dan kepercayaan spiritual yang telah tertanam dalam budaya setempat. Gunung Rinjani dengan keindahan dan tantangannya, telah lama menjadi magnet bagi para pendaki. Namun, di balik pesona alamnya yang memukau, terdapat sejumlah pantangan dan mitos yang diyakini oleh masyarakat setempat. Salah satu yang paling populer adalah larangan untuk memiliki pikiran negatif selama pendakian. Keyakinan ini berakar pada sebuah mitos yang menyebutkan bahwa setiap pikiran negatif yang hadir akan termanifestasi menjadi kenyataan. Oleh karena itu, para pendaki dianjurkan untuk senantiasa menjaga pikiran positif, optimis, dan penuh harapan. Bukan sekadar larangan, ini lebih merupakan sebuah ajakan untuk menjaga mental dan spiritual, agar tetap kuat menghadapi tantangan fisik dan mental yang akan dihadapi selama pendakian. Pandangan ini menekankan pentingnya mentalitas positif dalam menghadapi perjalanan yang penuh risiko. Pikiran negatif seperti rasa takut, keraguan, atau keputusasaan dapat melemahkan semangat dan bahkan berdampak pada keselamatan pendaki. Sebaliknya pikiran positif dapat memberikan kekuatan, ketahanan, dan kepercayaan diri untuk mengatasi segala rintangan. Gunung Rinjani dengan keindahannya yang memesona, menyimpan misteri yang hingga kini masih menjadi perbincangan. Salah satu misteri tersebut adalah keberadaan area-area terlarang yang konon hanya dapat diakses oleh bangsa jin. Keyakinan masyarakat setempat menyebutkan bahwa beberapa pendaki yang hilang atau meninggal di Gunung Rinjani disebabkan oleh upaya mereka memasuki wilayah-wilayah sakral tersebut. Lokasi pasti area terlarang ini masih belum diketahui secara pasti. Ketidakjelasan ini semakin menambah aura mistis yang menyelimuti Gunung Rinjani.
Hilangnya beberapa pendaki pun kerap dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat setempat, yang meyakini para pendaki tersebut tersesat di dunia jin. Mereka bukan hilang dalam arti sesungguhnya, melainkan terjebak di suatu realitas yang berbeda. Meskipun mitos tersebut beredar luas, penting untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keselamatan dalam pendakian. Persiapan yang matang, pengetahuan medan yang baik, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan kunci utama untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Keberadaan area terlarang, baik yang bersifat nyata maupun mitos, mengingatkan kita akan pentingnya menghormati alam dan lingkungan sekitar. Dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah keselamatan dan menghormati kearifan lokal, petualangan di Gunung Rinjani dapat tetap dinikmati dengan aman dan bertanggung jawab. Keberhasilan pendakian bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang kembali dengan selamat dan membawa pengalaman berharga.